Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Ibnu Athaillah Askandari. Jalur keturunannya, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Askandari. Sedangkan nama Askandari di belakang namanya adalah nama julukan karena beliau tokoh sufi yang berasal dari kota Askandaria di Mesir. Beliau dilahirkan di Askandaria pada tahun 648 Hijriah atau tahun 1250 Masehi. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama. Kehidupan Ibnu Athaillah Askandari adalah sebagai anak yang hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat menjalankan agama. Tentunya ilmu pertama dipelajari di dalam kehidupannya adalah dasar-dasar ilmu agama, baik itu yang diberikan oleh orang tuanya maupun diberikan oleh neneknya, karena neneknya juga seorang tokoh sufi yang terkenal dari Askandaria. Di antara ilmu yang agama yang dipelajarinya beliau seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan ilmu alat lainnya. Dengan dimilikinya dasar-dasar ilmu agama tersebut membuat dirinya terlalu fanatik terhadap ilmu yang pernah dipelajarinya tersebut dan menolak terhadap ilmu tasawuf. Beliau terlalu fanatik terhadap ilmu fikih, tetapi setelah beliau mengamalkannya ilmu yang pernah dipelajari, tetapi setelah beliau mengamalkan ilmu yang pernah dipelajarinya dan banyak bergaul dengan para ulama dan tokoh-tokoh sufi, akhirnya beliau mulai tertarik pada ajaran tasawuf sekaligus mempelajarinya. Ajaran tasawuf yang tertanam pada diri Ibnu Athaillah Askandari banyak diperoleh setelah beliau mengamalkan ilmu agama dimilikinya dengan seringnya bertemu dengan para sufi dan pada akhirnya dapat merubah pola hidupnya dalam mengikuti kehidupan para sufi. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abul Abbas Ahmad Ibnu Al-Ansari Al-Mursi, juga kepada Syekh Nadruddin Al-Munir, Syekh Sarafuddin Al-Dimyati Al-Muhyi Al-Mazani, juga kepada Syekh Samsuddin Al-Asfahani. Itu sebagian guru-guru beliau yang cukup terkenal. Setelah beliau mempunyai dasar agama yang kuat dan sudah memperoleh ajaran tasawuf dari para gurunya tersebut, kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir, dan mengajar tasawuf pada murid-muridnya di Universitas Al-Azhar. Di antara murid-muridnya ada yang menjadi ulama terkenal seperti Imam Taiquddin Al-Subki, Abu Abbas Ahmad bin Malik, dan Daud bin Bahala. Pokok-pokok pikiran Ibnu Athaillah Askandari adalah sebagai seorang sufi yang semula membenci terhadap ajaran tasawuf, ada pokok-pokok pikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Athaillah Askandari. Di antaranya adalah: 1. Konsep tasawuf yang dipakai oleh Ibnu Athaillah banyak mengambil dari ajaran tarekat Sajaliyah yang dihimpun dalam 5 azaz, antara lain: A. Takwa kepada Allah secara lahir dan batin. B. Mengikuti as-sunnah dalam perkataan dan perbuatan. C. Menolak kekuasaan makhluk dalam penciptaan dan pengaturan. Lalu D. Ridho kepada Allah baik dalam keadaan sedikit maupun banyak. E. Selalu ingat dan bersama Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. 2. Bagian dari pokok-pokok ajaran tasawuf Ibnu Athaillah Askandari adalah: 2. Ajaran pokok tasawuf
Ibnu Athaillah adalah A. Peniadaan kehendak dibanding kehendak Tuhan. Pengaturan manusia dibanding kehendak Tuhan. Pengaturan manusia dibanding dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Untuk menegakkan ajaran sufi dan kehalusan akal budi kepada Allah, maka hanya kehendak dan daya Tuhanlah yang ditegakkan. Ulang lagi, maaf salah. Untuk menegakkan adab sufi dan kehalusan akal budi kepada Allah, maka hanya kehendak dan daya Tuhanlah yang ditegakkan dalam setiap pembicaraan tasawuf. Juga teman-teman ketahui banyak keistimewaan dimiliki oleh Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Sebagian saya akan membacakannya. Sebagai seorang sufi dan ulama terkenal, banyak keistimewaan dimiliki oleh Ibnu Athaillah Askandari. Sebagiannya di antara lain adalah: 1. Beliau termasuk ulama yang sangat produktif. Kurang lebih dari 20 tulisan yang pernah dihasilkannya meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fiqih. 2. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Juga beliau menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan, menjadi tauladan bagi orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. 3. Beliau dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan tarekat Sajaliyah setelah pendirinya Syekh Abu Hasan As-Sajali, lalu penerusnya Abu Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi dari kedua syekh tersebut, sehingga tarekat Sajali tetap dipelihara dengan baik. Oke teman-teman, tadi perlu diketahui bahwa Syekh Ibnu Athaillah Askandari hampir 20 karya tulisan terkenal yang beliau hasilkan. Saya akan baca sebagiannya saja. Karya-karya Ibnu Athaillah Askandari adalah: selama hidupnya ada beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Ibnu Athaillah, antara lain adalah 1. Al-Hikam. Buku ini atau karya ini adalah yang paling terkenal yang pernah ditulis oleh Ibnu Athaillah, karena kitab itu pernah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Turki, bahasa Spanyol, Inggris, Melayu, Urdu, dan juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2. Kitab Al-Tanwir fil Iskat Al-Tadbir. Kitab ini pernah dicetak beberapa kali karena buku ini memberi petunjuk pada mereka yang ingin selalu bersama Allah dan hal-hal yang mengganggu. 3. Kitab Lataif Al-Minan fi Manakibal Al-Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi dan Al-Syekh Al-Sajali. Kitab ini menguraikan tentang sejarah asal-usul para pemimpin dan ajaran-ajaran tarekat Sajali atau Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan Hanan Al-Sajali. 4. Kitab Tajul Arus Al-Hawi La Tahjibin Nufus. Kitab ini menguraikan berbagai ajaran dan penjelasan yang berkenaan dengan kehidupan sufi. 5. Al-Qasdus Mujarrah fi Ma'rifah Al-Isim Al-Mufrad. Kitab ini menguraikan tentang Tuhan, sifat, asma, af'alnya, dan cara pencapaian ma'rifat. 6. Kitab Miftahul Falah wa Misabul Arwah. Kitab ini menguraikan pokok-pokok ajaran tentang riyadah dan mujahadah dalam zikir, ujlah, khalwat, dan sebagainya. Oke teman-teman,
Ibnu Athaillah Askandari meninggal dunia atau wafat. Beliau meninggal beliau meninggal dunia di Mesir, di Kairo. Beliau meninggal dunia di Kairo, Mesir pada tahun 709 Hijriah, dikuburkan di kaki bukit Muqattam, yaitu di Mesir, Kairo, teman-teman. Kairo sekarang menjadi ibu kota Egypt atau ibu kota Mesir. Itu teman-teman singkat dari tokoh sufi atau ulama terkenal di milikul umat Islam, yaitu beliau adalah Ibnu Athaillah Askandari. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dengan saya di video lainnya mengenai kisah sufi atau ulama terkenal di milikul umat Islam. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.